Ya, seperti itu mungkin kira-kira nanti dipraktekkan di area manapun, di market manapun sama. Kita masuk di pound sterling pun sama. Kita masuk di pound sterling pun sama. Nah, contoh logika di pound sterling ini ketika kita tidak tahu, misalkan belum tahu ke depannya, logika gampangnya kita melihat ada kecenderungan yang luar biasa naik begini. Mindset kita selalu lihat visual yang terdekat, yang gampang, yang terdekat dari running atau candle terakhir ditutup. Nah, kondisi seperti ini mengindikasikan buyer itu sangat kuat, momentum buyer kuat di atas, di ujung bahkan tidak ada penolakan. Artinya kalau kita melihat ini momentum buyer yang sudah kuat. Bagaimana kita melihat itu nanti kalau reversal atau pembalikan arahnya? Ketika mau berbalik pun selalu ada petunjuk. Nah, teman-teman kalau pengen melihat bagaimana koreksinya, selalu kita lihat satu di sebelah kiri, adakah di sana penolakan. Nah, ternyata banyak penolakan di sini. Ini penolakan, ini penolakan, ini penolakan. Maka ini adalah area uji untuk nanti apakah nanti kuat atau tidak. Kemudian satu sisi kita melihat di sini ada penolakan. Ini ada penolakan. Dicatat dulu. Ini artinya dicatat itu masukkan dalam benak kita. Hati-hati di area penolakan. Yang berikutnya, yang gampang tadi kita lihat, kalau ini kecenderungannya naik, ambil separuh dari sini adalah area koreksi atau retracement. Sehingga nanti misalnya dia itu turun, maka batasi di area ini ada area koreksinya. Diuji di situ. Ya, di sini diuji. Bagaimana cara mengujinya? Dilihat candle yang terbentuk nanti, apakah ini di area di sini nanti memantul ke atas atau kuat breakout. Kalau di area di sini ternyata memantul. Memantul itu bagaimana melihatnya? Ya berarti sudah ada berlawanan candle. Warnanya sudah merah. Warnanya sudah warna hijau. Ketika turun merah-merah sampai di sini, kemudian tidak lanjut. Ya, di area di sini tidak lanjut merah tapi mulai hijau. Tanpa perlawanan, tanpa koreksi, tanpa rejeksi di bawah. Kemudian ada candle dua yang tebal warna hijau, maka kita selanjutnya bisa buy. Sebaliknya ketika ada penolakan yang panjang, ada ekor di bawah yang panjang, bodinya merah kecil atau hijau kecil di atas, kita butuh satu konfirmator, kita bisa entry di candle selanjutnya. Apakah harus di sini koreksi? Tidak, ini adalah untuk pemetaan kita, untuk kehati-hatian kita. Ya, sebelumnya karena ada penolakan, kita bisa tarik di sini. Kita bisa tarik di sini dulu sebagai area untuk retracement juga. Untuk area uji apakah nanti kuat turun atau tidak. Anggap saja ini adalah support terdekatnya. Maka perhatikan ketika di area di sini, apakah nanti breakout atau memantul. Memantul itu bagaimana? Memantul itu berarti tidak lanjut warna merah. Ketika tidak berlanjut warna merah, nanti di situ dilihat adakah trigger yang muncul di sana. Ya, apakah nanti ada penolakan ataukah tiba-tiba ada candle yang berlainan warna. Ya, ternyata di sini perhatikan persis berada di area support, ini ada keraguan. Doji yang muncul di sana ini menunjukkan keraguan, mau turun ragu-ragu. Kemudian mau naik juga masih ragu-ragu, masih belum kuat. Maka candle bingung seperti ini, kita butuh satu konfirmator cukup untuk kita entry selanjutnya. Ya tentu konfirmatornya baik karena berada di area ya support terdekatnya, dia mantul di area di sini dia kebingungan. Padahal ini sudah mencoba untuk turun. Maka cukup satu konfirmator ketika ada penolakan. Ini sangat berbeda ketika di candle sebelah sini tidak ada penolakan. Misalkan ini tebal merah, tapi merahnya ditutup di area support. Ketika ditutup di area support tanpa penolakan, tiba-tiba candlenya berlawanan
warna atau berlawanan arah, maka tidak cukup satu candle itu kita jadikan trigger untuk kita ambil posisi atau mengikuti kecenderungannya. Kita ikut setelah dua candle yang memperkuat. Ya, ketika ada penolakan cukup satu, ketika tidak ada penolakan minimal dua. Ya, perhatikan ketika sudah mulai berjajar, apalagi sudah mulai berjajar warna hijau. Ya, ketika mulai berjajar, maka fokus kita adalah menentukan area resisten karena berada di kecenderungan naik. Nah, sekarang fokus kita lihat di area resisten terdekat. Kenapa kita tidak ngotak-atik supportnya? Karena kecenderungannya ke atas. Buat apa? Kalau arahnya ke atas, ngapain kita otak-atik yang di bawah? Supportnya tidak usah diotak-atik karena arahnya masih ke atas. Sehingga kecenderungannya ke atas, kita fokus di buy di sini, di support ini untuk area kehati-hatian. Di mana di sini nanti ketika breakout kuat, maka bisa dipastikan akan sangat kuat. Karena ini formasinya begini. Naik, kemudian koreksi kecil, kemudian naik lagi. Ya seperti ini. Kalau nanti ternyata ada koreksi lagi, turun misalnya, maka disinilah sebagai area retrace-nya atau area uji apakah mantul ke atas atau lanjut turun. Kalau di area di sini ternyata mantul, maka kita ikut buy lagi. Ternyata tidak sampai di sini, bahkan hanya kecil, dan ini diabaikan. Akhirnya tetap dominan buyernya. Nah, sekarang ketika muncul seperti ini bagaimana? Apa yang kita bisa baca ketika muncul merah seperti ini? Ya, kita lihat di ujung atas di situ sebelah kiri apakah ada penolakan, apakah ada benturan di sana. Ya, kita lihat di atasnya di sini ada, kemudian di sini ada penolakan yang cukup kuat sekali. Ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ada dua penolakan. Yang pertama ini yang lebih dekat. Saya kasih warna yang berbeda. Yang kedua adalah yang paling kuat di sana. Perhatikan. Nah, hati-hati ketika mendekati area resisten. Sekali lagi, area support atau resisten ketika sudah mendekati area di situ, hati-hati. Apalagi sudah mulai berubah warna. Jangan lupa satu hari punya kekuatan rata-rata. Kita bisa lihat di daily, kita bisa ukur. Kalau kita lihat ya daily-nya. Nah, kita perhatikan secara kasat mata, secara sekilas. Untuk apa? Untuk membandingkan struktur candle yang kemarin itu seberapa panjangnya. Sehingga kalau hari ini sudah panjang begini, maka maksimum di area di sini nanti akan dia kembali maksimumnya. Tapi ini sudah besar. Candle yang sekarang ini sudah besar dibandingkan dengan candle sebelumnya. Maka hati-hati seperti itu. Ya, sangat hati-hati ketika masuk ringnya sudah betul-betul sudah terpenuhi di sana, kemudian pergerakan di H1 itu sudah ada mulai berubah warna, misalkan begini. Perhatikan nanti dan silakan buktikan. Ini tidak ada penolakan, memang yang hijau tidak ada penolakan di sana. Tidak ditemukan penolakan yang berarti. Artinya ekornya di atas tidak panjang. Berarti tidak ada penolakan. Momentum buyer kuat. Tetapi kenapa tiba-tiba ini langsung merah? Tanpa ada naik dulu, tiba-tiba langsung merah. Artinya sentimen pasar sudah mulai muncul di sana. Berarti ada titik jenuh beli yang sudah dicapai. Sehingga ketika titik jenuh itu akan muncul sentimen yang masuk di sana. Maka hati-hati ketika sudah berada di area resisten atau berada di area ring, kemudian sudah mulai berubah warna tanpa indikator, tanpa petunjuk. Kalau kita melihat begini tidak ada sinyal, sell begini. Kalau kita lihat sebelah kiri, momentum justru makin besar, momentum buyer justru makin besar. Maka untuk melihatnya nanti diuji di
candle yang selesai, di 1 jam candle selesai. Kalau seandainya ditutup dengan warna hijau begini bagaimana? Maka hati-hati kalau sudah berubah warna di sana. Kita cukup tunggu satu konfirmator candle tebal merah. Silakan nanti buktikan di candle selanjutnya masuk posisi sell. Ya, silakan diuji. Kalau saya menyampaikan begini karena kita membacanya ke depan, bukan histori semuanya. Kalau histori semuanya nanti nyinyir nanti. Oh, kalau histori gampang bacanya. Maka ketika saya sampaikan seperti ini, silakan diuji. Ya, diuji itu bukan tiba-tiba pakai real account tanpa pengetahuan lebih, tanpa mampu untuk kita mengendalikan money manajemennya. Kalau sudah terbiasa mungkin ya sudah nyantai, sudah biasa berarti sudah bisa mengatasi. Takutnya tidak tahu bagaimana kalau tiba-tiba koreksi. Tidak paham di sini ada area koreksi. Perhatikan di sini yang paling dekat, paling gampang, ini kecenderungannya ke atas begini, ambil separuh sebagai area koreksi nanti. Diuji ketika turun. Ya, jangan terus misalkan ini sudah disampaikan, oh ini kan sudah berubah warna, berarti potensinya turun. Sudah tahu di sini area retrace, area koreksi, dia ambil posisi sell terus. Padahal sudah kita sampaikan, hati-hati diuji di area retracement itu. Kalau nanti ternyata dia masih kuat, ya silahkan nanti kalau mau ambil sell lagi. Sebaliknya ketika di area retracement ini dia ternyata berikutnya nanti memantul, muncul lagi candle warna hijau lagi, ya misalkan muncul lagi warna hijau, maka hati-hati juga ya, di area koreksi begini sangat berpeluang untuk kembali naik jauh lebih kuat lagi ya. Kalau tidak ada petunjuk atau tidak ada sinyal berbalik ke atas tiba-tiba warna hijau, maka kita butuh 2 candle hijau, kemudian di sini baru kita entry-nya sell, buy ya, sorry. Di candle yang sudah tercipta 2 candle selesai, candle selanjutnya kita entry buy di sini. Ya, begini cara membaca biar teman-teman step-step itu paham dan paling tidak sekecil apapun peluang bisa masuk di sana. Kalau kita bisa memahami candlestick, kemudian strukturnya kita bisa pahami, gampang kita melihat peluang di sana. Bahkan sekali lagi sekecil apapun kita bisa manfaatkan untuk taking profit. Ini di GU. Tekniknya sama. Di Euro USD pun sama, perhatikan. Ketika berada di ujung tren, bagaimana kita bisa melihat ujung tren? Yang pertama kita lihat sebelah kiri lagi. Sekali lagi kalau kita jauh kita tidak bisa melihat, maka naikkan time frame-nya. Ya, di sini hati-hati. Kalau sudah muncul ya, mungkin pertama kita lihat di sini. Di sini ada penolakan, kemudian di sini ada penolakan lagi. Artinya kita bisa lihat ini, kita bisa lihat ini, kita bisa lihat nanti di sini. Tapi kecil kemungkinan kalau semakin jauh. Ya, 2 ini yang menjadi ya terdekat nanti. Kita lihat 2 yang terdekat di sini. Ya, ternyata yang pertama di break, maka lanjut lagi. Nah, yang kedua break. Apakah yang kedua sudah breakout ini akan lanjut? Belum tentu. Sekali lagi ada titik jenuh jual, ada titik jenuh beli. Kalau kita melihat di D1 time frame daily, perhatikan candle di sana terbentuk. Ya, kita compare, kita bandingkan candle sekarang dengan sebelumnya. Ternyata jauh lebih panjang dan mungkin menjadi rekor terbesar di beberapa hari terakhir. Ya, kalau kita tarik pasti di sana ada benturan, pasti ada benturan. Benturan apa? Kuat atau tidak? Pasti di situ ada benturan nanti. Ya, ternyata di sini memang ada area benturan di sana. Meskipun kita tidak melihat benturan, hati-hati ketika ringnya sudah tinggi, kemudian sudah mulai ada penolakan. Bagaimana kita melihatnya di H1? Nah, di H1 momentum kita lihat, momentum dari candle naik. Dari mulai kecil perhatikan strukturnya, kemudian mulai menebal, mulai kuat. Berarti momentumnya kuat sekali kalau sudah seperti ini.
Kalau sudah momentum kuat, tebal, tidak ada penolakan, kebanyakan dia akan lanjut. Kemudian perhatikan sudah mulai berkurang, mulai ada penolakan, menebal lagi, mulai mengecil, mulai berubah warna. Maka ketika sudah mulai berubah warna, kita mencari trigger tambahan untuk sell karena berada di puncak. Berada di area puncak, kemudian sudah mulai berubah warna, mindset kita rubah dari trend up menjadi turun. Tinggal kita mencari triggernya, karena ini baru satu, butuh satu konfirmator lagi. Maka di sini nanti sebagai konfirmator, ketika ini ditutup warna merah tebal, nah silakan nanti tugasnya selanjutnya membuktikan di candle selanjutnya entry sell. Ya, nanti kira-kira untung berapa, kira-kira kalau rugi bagaimana, apakah nanti akan lanjut turun atau sebaliknya. Di sini adalah tempat untuk kita belajar dan menguji seperti itu. Biar nanti ketika ada peluang-peluang seperti ini, setidaknya kita sudah mengalami, oh ternyata ada peluang begini, kita bisa ambil posisi sell. Kita taking profit dulu sebentar, misalnya. Kemudian mengujinya bagaimana mengujinya? Ya sama kayak tadi yang kita sampaikan. Ini kecenderungannya naik, untuk menguji area koreksi kita ambil separuh. Ya tentu ini sangat relevan dengan penolakan di sini. Ada penolakan di sini. Ya kita jadikan ini sebagai penolakannya. Maka ini mendekati area retrace yang kita buat tadi secara manual. Sehingga gambarnya seperti ini. Ketika naik kemudian ada retrace di sini, ada penolak, ada candle merah sampai di sini, kita uji apakah nanti breakout atau tidak. Kita lihat di sini nanti. Seandainya di sini nanti mulai muncul warna hijau, warna hijau berjajar minimal 2 kalau tidak ada penolakan, maka di situ berpeluang untuk lanjut naik lagi. Sebaliknya ketika ini di breakout merah lebih panjang menembus dari area retracement ini, hati-hati di situ bisa berpeluang untuk turun lagi. Nah kondisi seperti ini harus terbiasa, harus kita bahasanya selalu mengingat kondisi seperti ini, dan ini selalu berulang-ulang. Nanti ketika dia koreksi lagi biasanya begini, nah dia akan menyentuh area puncak di sini lagi sebagai area retrace-nya. Kemudian kalau muncul seperti ini, naiknya akan jauh lebih kuat lagi, dan seterusnya. Dengan metode yang sama, ketika ini breakout, maka tentu akan mencoba untuk mendekati area support berikutnya. Sehingga diuji di sana, perang lagi antara merah dan hijau. Candle hijau ini kalau kita gabung menjadi kombinasi yang penuh warna hijau begini, nanti akan kita adu dengan kombinasi merah. Kira-kira nanti mana yang mendominasi? Kira-kira mana yang kuat di sana? Nah, begini. Kalau sudah mulai kuat turun, apalagi sudah 75% di sini. Merah sudah di sini, hati-hati, berpeluang untuk makin kuat turunnya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik meskipun tidak terlalu banyak. Mungkin saya banyak berbicara, tetapi setidaknya dari teman-teman yang belum memahami, masih kebingungan, narik garisnya pun masih bingung, ya setidaknya ada tambahan lagi untuk bagaimana langkah demi langkah kita membaca candlestick, membaca peluang yang ada di sana. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, monggo silakan didiskusikan. Kita mungkin ada yang mau disampaikan, baik terkait dengan penolakan, mungkin caranya membuat garis apa, mungkin belum paham. Ya, dengan kita selalu diulang-ulang, nanti dengan sendirinya akan mudah kita temukan. Dengan cara yang sama juga belajarnya juga sama dulu. Jadi modelnya kalau pertama ya susah, mungkin menarik-narik bagaimana caranya juga susah, bahkan menentukannya juga susah ya, termasuk membuat tarik-tarik begini. Yang paling gampang, lihat yang dominan, kemudian arahnya kecenderungannya kemana, perhatikan
pertarungan candlenya, nanti menang yang mana. Logika kalau kita melihat ini kan hijau sudah jadi merah. Nah, silakan diuji, dibuktikan kalau tadi sudah saya sampaikan ditutup dengan warna merah. Kemudian kita entry selanjutnya di sini adalah sell. Tidak usah takut mencoba. Di akun demo juga boleh. Mencoba itu untuk mempraktekkan dan membuktikan apakah yang kita sampaikan ini benar atau tidak. Ya, kalau misalkan tidak benar, apa yang kita dapatkan dari pelajaran itu? Ya, misalkan ternyata setelah naik kemudian koreksi sebentar misalnya, ternyata mulai warna hijau lagi. Nanti pasti ketemu, kalau mulai naik lagi ketemu dengan warna hijau yang mulai berjajar. Ya, kembali ke yang XO lagi. Nah, sekarang yang XO ditutup dengan posisi penolakan yang luar biasa. Ini apa yang terjadi? Perhatikan, saya akan coba untuk menganalisa lagi, mereview lagi, ditutup di area di sini. Ya, kita lihat di sini ditutup. Sehingga yang terjadi ini banyak ada penolakan di sini, bahkan semuanya berakhir di sini. Di ujung ini adalah penolakan terakhirnya. Yang seller di situ ditutup semuanya. Kemudian ternyata ini sempat turun dan ditolak oleh buyer. Dengan penolakan di sini, kalau kita baca karakteristik dari candle ini, tentu buyer kuat sekali tekanannya. Struktur candle yang kita bisa baca dari mulai tebal, kemudian tebal lagi, mulai menipis, mulai di penolakan. Kondisi seperti ini kita bisa masuk buyer atau bisa masuk buy dengan satu trigger di sini. Nah, satu trigger ini menunggu sampai warna merah selesai, warna hijau selesai. Kalau misalkan masih belum selesai, berarti jangan masuk dulu. Sehingga ini selesai dulu, kemudian baru kita ambil posisi buy jika buyer sudah muncul dengan tebal di sana tanpa penolakan yang berarti. Artinya beda ketika nanti buyer begini, tapi di atas ada ekor yang panjang. Ini nanti tetap ada perbedaannya. Jadi karakter candle itu bisa mewakili informasi dari kejadian yang terjadi itu. Nah, saya masih yang kondisi seperti ini masih tetap menjaga kehati-hatian, jadi masih menunggu keputusan. Ini masih bingung, masih ragu yang begini. Ya, kondisinya sama, masih ragu, masih bingung apakah akan naik atau turun, karena dari strukturnya dia masih kuat turun, tetapi ada penolakan yang tidak bisa kita abaikan. Ini penolakan yang cukup besar. Yang kedua, berada di titik support di sini. Ada support di sana. Ya, kalau kita geser pun ini sama, di sini ada penolakan. Sehingga tetap fokus kita menunggu konfirmator, menunggu lebih jelas, lebih kuat, karena ini membahayakan berada di area support. Ya, sekali lagi berada di area support maupun resisten sangat rawan untuk kita entry di sana. Lebih baik menunggu sampai ada kejelasan. Oke, mungkin yang bisa kita sampaikan sedikit ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang masih belum terpecahkan, masih belum terjawab. Kalau tanya dengan chat mungkin belum bisa dijawab dengan maksimum, ya silakan ditanyakan, nanti akan kita bahas biar teman-teman yang lain juga belajar banyak. Kemudian untuk menentukan resisten, untuk menentukan resiko ya. Sekali lagi, resiko harus juga diimbangi meskipun keyakinan yang kuat. Contoh begini, ini meskipun sudah berubah warna, ada konfirmator warna merah, kita ambil posisi sell di sini misalnya. Ya, kita tidak boleh terlena, tidak boleh terpesona katanya. Ini kita ambil posisi sell di sini. Di mana kita meletakkan resiko, batasan resiko? Ya, kemarin sudah sering kita banyak bahas, boleh kita menggunakan prosentase 2%, 3% boleh.
Kalau saya cenderung ke titik support resistennya. Kalau kita sell berarti ruginya di atas. Saya ngambil posisi di sini, tertingginya adalah area resisten, maka saya taruh di atasnya. Kenapa kita taruh di atasnya? Biar tidak nanti segera tersentuh, karena tujuan dari pembatasan resiko adalah untuk membatasi atau setidaknya melindungi modal besar dari potensi MC. Namun demikian kita berikan ruangan yang leluasa untuk bisa bergerak dan kembali. Ya, kemudian di sini adalah area SL di atas 1791 titik sekian. Kemudian TP-nya bagaimana? Ya, kalau kita bermain jangka pendek atau kita bermain sniper tidak perlu harus 1 kali SL atau 2 kali SL. Ya, tidak perlu. Yang terpenting fokus kita adalah bisa profit, sedangkan stop loss adalah bagian terakhir. Meskipun di SL di sana tidak menutup kemungkinan kita nanti ketika naik dan kuat, ya potensinya sudah mulai naik kuat, kita bisa close di perjalanan atau sebelum SL kejemput. Kalau kita menggunakan trading yang lebih lama dengan catatan ketahanan kita juga kuat, maka minimal kita menggunakan risk dan reward rasionya 1:1 saja. Kenapa tidak 1:2, 1:3? Kalau jangka panjang tidak masalah. Ya, sekali lagi kita tidak tahu potensi yang mutlak, ya, tidak tahu keabsolutan dari pergerakan. Yang penting adalah probabilitas tadi. Maka di sini adalah TP-nya kalau kita menerapkan take profit. Ya, seperti ini. Berarti TP-nya di 1772 titik sekian. Atau tidak perlu menunggu begini. Target kita misalkan 200 pip, ya sudah. 200 pip close, sudah selesai. Sekali lagi pembatasan resiko adalah bagian dari mengurangi atau meminimalkan kerugian, tetapi jangan lupa berikan ruangan yang lebih untuk bisa bergerak leluasa. Market itu tidak selalu kena jemput nanti SL-nya, sehingga yang terjadi kebanyakan yang MC juga banyak kejemput SL-nya karena terlalu dekat, kemudian TP-nya terlalu jauh, sehingga tidak kesentuh, lama kesentuhnya. Itu pun terkadang tidak kesentuh, ya, kesentuhnya lama membuat kita deg-degan, membuat kita tidak bersabar. Ya, TP itu kalau sehari tidak kejemput, kita sudah pikiran sudah kemana-mana sudah. Yang ada jangan-jangan dan jangan-jangan terus begitu. Maka semuanya kembali ke tipe trading. Kalau teman-teman yang tipe seperti itu, yang sabar menunggu, ya silahkan. Tidak ada salahnya dan tidak ada yang melarang. Kemudian teman-teman yang suka dengan kemudian close dengan cepat, tidak ada beban pikiran, ya silakan. Semuanya ada pilihannya. Yang penting kita menyampaikan, nanti silakan diuji, silakan dipraktekkan, sesuaikan dengan gayanya, sesuaikan dengan tipe trading yang mau kita jalani, dan tentu teknik itu kira-kira untuk saya terapkan di pasangan ini masuk enggak gitu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah kalau kita menyampaikan, oh ini tidak cocok ini. Ya memang semuanya kan perlu penyesuaian. Satu, menyesuaikan dengan pasangan ini. Yang kedua, sesuaikan dengan karakter kita. Yang ketiga, sesuaikan dengan modal kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau mau bertanya silahkan. Kalau tidak mau bertanya, ya mungkin teman-teman yang mau melanjutkan mengaji silahkan, karena ini bulan yang penuh berkah. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti dari awal sama akhir. Yang terpenting ada konsistensi, yang terpenting ada berusaha untuk belajar terus menerus, tidak pantang, tidak mengenal putus asa, selalu berusaha untuk kita memperbaiki dan koreksi. Suatu saat pasti akan menemukan kemudahan. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.